Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bertemu untuk pengajian rutin kita, agenda rutin kita di setiap hari Jumat tentang kesehatan holistik. Dan pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah ya, kita akan membahas satu permasalahan penting dalam agama kita ini yang wajib untuk diketahui, yaitu tentang sihir dan hukum-hukum yang terkait di dalamnya, serta bagaimana penanganan ketika seseorang telah terkena dengan sihir tersebut. Perlu kita sampaikan bahwa sihir ini memang sesuatu yang sudah sangat lama lama umurnya. Kalau kita melihat banyak di antara atau manusia dari suku-suku tertentu yang memang sejak zaman dahulu kala sihir ini sudah dikenal, bahkan sebelum Islam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-101, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihar. Jadi sepeninggal Nabi Sulaiman itu terjadi fitnah, ada kitab sihir yang dimasukkan oleh atau yang dimunculkan oleh syaitan sepeninggal Nabi Sulaiman. Kemudian orang-orang mengatakan bahwa inilah rahasia kehebatan Sulaiman. Makanya Allah tegaskan bahwa Nabi Sulaiman tidak menggunakan sihir. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman itu tidak kafir, justru syaitan itulah yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'allimunan nasa sihir, di mana mereka mengajarkan, atau syaitan ini mengajarkan manusia sihir. Dan sihir ini berkembang sepanjang sejarah kehidupan umat manusia sampai hari ini. Di berbagai negara dengan metode yang mereka lakukan, dengan metode-metode yang mereka lakukan, dengan berbagai cara yang mereka lakukan, ini berkembang sejak zaman Babilonia, kemudian Romawi kuno. Ini sihir berkembang sampai zaman Nabi, sampai zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya sihir itu tetap ada. Bahkan dalam sejarah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah disihir oleh seorang yang bernama Labib bin Aqsam. Nah, ini sampai akhirnya ada cara dengan ruqyah syariah yang dilakukan oleh malaikat
yang meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dzik. Ya. Ini doa yang dibaca oleh malaikat yang meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini. Ya. Sampai hari ini ya, bahkan yang sangat terkenal tukang sihir pada zaman siapa? Fir'aun, ya, pada zaman Fir'aun, dan kisah Nabi Musa tentu banyak tentang ini, di mana Fir'aun mengumpulkan tukang sihir yang banyak, ya, tukang sihir yang banyak, kemudian diadu dengan kekuatan Nabi Musa, yang tentu Nabi Musa alaihissalam itu dengan wahyu, ya. Akhirnya tukang sihir Firaun itu melemparkan tali-tali kecil sehingga tali-tali itu berubah, ya, menjadi nampak di dalam pandangan manusia itu seperti ular, ya. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihim annaha tas'a. Ya. Mereka menyihir, ya, orang-orang yang melihatnya, tali-tali itu seolah-olah berubah menjadi ular, ya. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa, ya, wa auhayna ila Musa an alqi asaq, ya, kami wahyukan kepada Musa untuk Musa itu melemparkan tongkatnya. Fa idza hiya talqafu ma yafiqun fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'mal. Akhirnya tongkat Nabi Musa ini berubah menjadi ular besar dan disaksikan oleh tukang sihir itu. Dimakan semua ular-ular kecil itu. Ya, yang tadinya seperti ular-ular kecil itu dimakan. Akhirnya, ya, menanglah Nabi Musa. Fawaqa'al haq, maka kebenaran muncul. Ya, wa batala ma kanu ya'malun, dan batalah dari apa yang mereka kerjakan. Sampai akhirnya tukang sihir Firaun itu beriman kepada Rabbnya Musa. Rabbnya Musa, sampai akhirnya mereka dihukum, ya, dihukum oleh Fir'aun dengan disalib, ya, artinya disalib ini dipotong, ya, tangannya, tangan kanan dengan kaki kiri dan tangan kanannya, namun mereka tetap beriman, ya, dengan Rabbnya Nabi Musa alaihissalam. Ini satu gambaran bahwa umur sihir ini sudah sangat lama, dan hingga hari ini yang namanya sihir itu tetap ada, karena memang ada orang-orang yang mengajarkannya dan ada orang-orang yang mempelajarinya. Bagaimana pandangan Islam terhadap sihir ini? Ya, bagaimana pandangannya? Ya, sihir itu adalah uqad, ya, atau ikatan-ikatan, kemudian ditiupkan, ya, dengan bacaan-bacaan yang di dalamnya mengandung permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, buhul-buhul, ya, ikatan-ikatan, buhul-buhul yang dibacakan di dalamnya permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan dipakai untuk menyakiti orang lain, ya, sya'wadah, ya, sya'wadah. Maka ada satu buku yang bagus, ya, yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali, As-Sarimul Battar fi Tasaddi Lis-Saharatil Asyrar. Ya, ini buku beliau yang menjelaskan tentang
sihir dan bagaimana modelnya sihir yang banyak terjadi. Pada prinsipnya bahwa perbuatan sihir ini adalah sebuah dosa besar, ya, yang pelakunya dan orang yang meminta untuk dilakukan sihir itu bisa kufur, ya, dia terjatuh dalam kekufuran. Ya, kapan melakukan praktek ini dia terjatuh dalam kekufuran. Ya, karena tidak ada sihir yang tidak berhubungan dan meminta kepada selain Allah. Semuanya adalah bekerja sama dengan syaitan dan merupakan permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara ilmu yang tidak boleh dipelajari sama sekali adalah ilmu tentang sihir ini. Ya, tidak boleh dipelajari. Ya. Kenapa? Karena ketika orang mempelajari sihir, dia bisa jatuh dalam kekufuran. Karena di dalamnya ada permintaan kepada selain Allah SWT. Namun diketahui trik-trik dan metodenya untuk dijelaskan kekufurannya, ya maka itu boleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sihir ini bisa menjadikan seseorang itu ya kayak mimpi seperti itu. Ya, kayak melayang, mimpi. Bahkan bisa sampai gila. Ya, bisa sampai gila, wal iyadzubillah. Ya. Namun sihir itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak Allah izinkan, itu tidak akan terjadi. Ya. Wa ma hum bidarrina. Ya, mereka tidak bisa membuat mudarat bi ahadin illa biidnillah. Ya, tidak bisa memudaratkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat pembahasan-pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali, ya, bahwa secara bahasa sihir itu adalah amalun tuqarribu fihi ila syaitan bima'unati minhu. Jadi satu perbuatan, metode, tata cara, ritual, yang mana ritual itu merupakan bentuk taqarrub, ya, mendekatkan diri kepada syaitan, ya, melakukan permintaan ataupun kerjasama dengan mereka dengan tujuan mendapatkan bantuan daripada syaitan. Jelas ya, kalau kita orang Islam, kita mintanya hanya kepada Allah. Barang siapa yang memalingkan satu permintaan, apalagi di dalamnya mengandung unsur ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Ya, jatuh di dalam kesyirikan. Allah mengatakan idza sa'alta fas'alillah, ya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, kalau kamu minta perlindungan, minta pertolongan, ya, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang memalingkan permohonan, permintaan pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan hak Allah, hanya Allah yang mampu melakukannya, maka dia jatuh dalam kesyirikan, kekufuran. Nah, sebagian menyebutkan bahwa sihir itu sarfu syai' an haqiqatihi ila ghairihi, ya,
faka'anna sahir lamma ra'a al-batil fi suratil haqqi wa khayyala syai' ala ghairi haqiqatihi qad sahara syai'a an wajhin ayyi ya ay sarafahu. Jadi memalingkan sesuatu dari hakikat sebenarnya. Itu tadi contohnya kisah Musa. Dia sebenarnya tali, tapi di mata manusia yang menyaksikan, dia berubah seperti ular. Ya, ini sebagian menyebutkan dengan sihir takhyil. Ya, jadi ada jenis sihir itu begitu. Dia ya misalnya daun berubah menjadi uang. Ya, padahal tetap daun hakikatnya, cuma dalam pandangan manusia ya itu terlihat seperti uang. Yukhayyal atau takhyil. Ya. Nah, ini terjadi pada ya kisah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian, nah ini sihir di dalam istilah. As-sihru fi urfi sya'ri mukhtasun bi kulli amrin yakhfa sababuhu wa yatakhayyalu ala ghairi haqiqatihi wa yajri majra tamwih wal khida. Ya, ini menurut Fakhruddin Ar-Razi bahwa sihir itu ya dia adalah perkara yang tersembunyi sebabnya. Wa yatakhayyalu ala ghairi haqiqatihi, dan dia berubah daripada hakikat sebenarnya ya, dan dia bisa menipu. Ya, bisa menipu. Nah, ini yang lebih gampang sihir ini sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Qudamah, dia mengatakan begini. Uqadun wa ruqa, yaitu pintalan-pintalan, buhul-buhul, ya, tali-tali yang diikat-ikat, baik itu kain, rambut, atau apa yang sifatnya pintalan. Wa kalamun yutakallamu bihi au yaktubuhu au yu'malu syai'an. Jadi pintalan, bacaan, dan ucapan-ucapan yang atau sesuatu yang dituliskan dan dilakukan sesuatu. Ya. Yu'atsiru fi badaril mashhur, yang dengan sebab itu berpengaruh kepada fisik orang yang disihir. Au qalbihi, atau hatinya, hati orang yang tersihir terganggu, ya, bisa yang terganggu itu fisik, hatinya, au aqlihi, atau akalnya, min ghairi mubasyaratin lah, ya, tanpa akalnya juga terganggu meskipun ya tidak secara langsung bertemu. Walahu haqiqah, dan sihir ini hakikat, dia sesuatu yang ada. Ya. Faminhu mayaqtul. Ada jenis sihir yang sampai membunuh, waliyadzubillah. Ya. Jenis sihir yang sampai membunuh. Wama yumrid, ada yang membuat orang yang terkena sihir sakit. Ya. Wa ma ya'khudhu ar-rajula an imra'atihi fayamna'uhu wat'aha. Ada juga yang menghalangi seorang laki-laki mendatangi istrinya. Ya. Tidak bisa melakukan tugasnya sebagai seorang suami. Wa minhuma yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Ada juga sihir yang memisahkan suami dan istri. Wa ma
yubaghidu ahaduhuma wa ma ya ilal akhar au yujannib bainasnain. Ini Ibnu Qudamah menyebutkan yang menjadi penyebab kebencian dari dua orang atau salah satu di antaranya dan menjadikan mereka terpisah jauh. Ya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum sihir ini adalah sesuatu yang haram, baik yang melakukan praktik sihir ini maupun mereka yang meminta kepada tukang sihir untuk memberikan sihir, ya, melakukan sihir kepada orang-orang tertentu. Nah ini, jadi luar biasa ya pengaruh sihir ini di dalam kehidupan masyarakat. Kalau ada pertanyaan apakah zaman modern saat sekarang ini masih banyak orang melakukan praktik ini? Jawabannya masih banyak. Ya, masih banyak. Biasa yang kita temukan gara-gara warisan, gara-gara jabatan, satu kantor, kemudian berselisih paham, akhirnya melakukan praktik sihir ini. Ya, waliyatubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini disebutkan beberapa wasilah atau sarana yang biasa digunakan oleh tukang sihir. Ya. Di antaranya ya yang parah sekali ya. Yang parah sekali ada yang sampai memakai atau mushaf itu dijadikan sendal dan dibawa masuk ke WC. Ya, ini beberapa yang didapatkan oleh Syekh, ya. Tentu masing-masing kebudayaan berbeda-beda, ya. Namun tidak jauh dari itu. Ya, ada yang menulis ayat-ayat kemudian dengan sesuatu yang kotor, ya, dengan sesuatu yang kotor. Pernah suatu ketika kami daurah bersama seorang syekh, ya, yang menjelaskan, ya, beliau bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar di Saudi, dan beliau mengetahui tukang sihir. Maka disergaplah tukang sihir itu di rumahnya, dan setelah diteliti, diinterogasi, diinterview, hampir semua tidak menemukan bahwa dia melakukan praktik itu. Dia mengatakan, ya, saya pakai ayat Quran. Ya, dia perlihatkan ayat Quran. Ya, Syekh ini cerita sampai akhirnya ternyata setelah beliau istikharah kemudian minta petunjuk, ternyata ayat Al-Quran tadi yang ditulis di kertas ditulis dengan darah haid. Ya, waliyadzubillah, ditulis dengan darah haid. Ini sebuah penghinaan terhadap kitabullah, penghinaan terhadap ayat-ayat Allah SWT. Karena begini, pada prinsipnya syaitan itu akan semakin senang, ya, syaitan itu akan semakin senang ketika pelaku sihir itu semakin kufur kepada Allah SWT. Di situ sebenarnya prinsipnya. Pokoknya semakin manusia itu kufur kepada Allah, syaitan akan senang membantu. Syaitan akan senang membantu. Nah ini diantaranya. Wa minhum man yaktub ayatin minal Qur'an ala asfali qadamaihi
Ada yang menulis ayat Al-Quran di telapak kakinya. Wa minhum man yaktub al-Fatihah ma'kusah. Ada yang menulis surat Al-Fatihah dengan terbalik. Ya, dengan terbalik. Wa minhum man yusalli biduni wudu. Ada juga yang sholat tanpa berwudu. Wa minhum man yadhallu junuban. Ada tukang sihir itu yang senantiasa dalam keadaan junub, ya, tidak mandi bersih, kekufuran. Wa minhum man yatbahu lisyaitan fala yuzkar ismullah inda dzabhi. Ada di antara mereka yang menyembelih untuk syaitan dan tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih itu. Wa yarmid dzabihata fi makanin yuhaddiduhu lahu syaitan. Ya, jadi ada yang diperintahkan untuk menyembelih sesuatu binatang di tempat tertentu dan disuruh melemparkan di tempat tertentu yang telah disepakati oleh syaitan itu. Wa minhum man yukhatibul kawakib. Ada yang meminta kepada bintang-bintang. Wa yasjud laha min dunillah, dan sujud kepada bintang-bintang itu selain Allah. Wa minhum man ya'ti ummahu au ibnatahu wal iyadu billah. Ada yang sampai beliau sampaikan di sini yang berzina dengan ibunya atau anaknya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Wa minhum man yaktub tolmasan. Ya. Ada di antara mereka yang menulis rajah-rajah. Ya. Tulisan-tulisan yang tidak jelas maknanya, yang mengandung unsur kesyirikan dan permohonan kepada selain Allah bi alfadhin ghaira arabiyyah, wa tahmil ma'anin kufriyah. Lafaz-lafaz yang kelihatannya tertulis bahasa Arab tapi maknanya mengandung unsur kekufuran. Ya, bahkan Syekh waktu itu menjelaskan bahwa huruf jim, ha, kho itu ada rumusnya. Ada rumusnya yang mereka lakukan sebagai rajah. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa min huna yatabayyanu lana annal jinna la yusa'idu sahir wa la yakhdimuhu illa bimuqabil. Poin penting. Bahwa tukang sihir itu atau syaitan, jin, tidak akan membantu tukang sihir kecuali ada muqabil, ada balasannya, ada permintaannya yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan sihir tadi. Ya. Wa kullama kana as-sahiru ashadda kufran kana syaitanu aktsara ta'atan bihi. Asyaitanu ta'atan lahu. Jadi semakin kufur tukang sihir itu kepada Allah, maka syaitan akan semakin membantunya dan cepat untuk melaksanakannya. Wa idza qassara as-sahiru fi tanfidhi ma amarahu bi syaitan min umuri kufriyah imtana asy-syaitanu min khidmatihi wa asa amrahu. Namun ketika tukang sihir itu tidak menjalankan perintah daripada syaitan itu, syaitan tidak membantu. Jadi pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan sihir ini adalah perbuatan kekufuran. Dosa yang paling besar. Dan orang yang meminta untuk dilakukan sihir kepada orang tertentu, itu juga kufur. Ya, itu juga sebuah kekufuran. Dan kita harus berhati-hati, waspada,
untuk tidak terjatuh dalam perkara ini, dalam sihir ini, dan juga kita membentengi diri kita untuk terhindar dari yang namanya sihir tersebut. Dan tentu kita mengajak kepada siapa saja yang pernah melakukan seperti ini, baik dia sebagai seorang yang melakukan praktik sihir maupun mereka yang meminta untuk dilakukan, ya, hendaknya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan itu. Karena sesungguhnya apa yang dilakukan adalah kekufuran dan bisa menjadi malapetaka baginya di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil-dalil dari Quran dan Sunnah begitu banyak, ya, dan perkataan salaf kita tentang masalah sihir ini. Tadi ayatnya kita sudah jelaskan, ya, bagaimana tukang sihir itu melakukan sihirnya, dan bagaimana hubungan, ya, antara jin dan syaitan ini dengan manusia. Ya. Bahkan Allah sendiri menyebutkan, ya, di dalam Al-Quran begitu jelas, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya di antara manusia itu ada yang meminta pertolongan kepada jin, ya, fazadahum rahaqa, akhirnya bertambah penyakit dan jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hukumnya begitu jelas, ya. Ayatnya begitu jelas, hadis-hadis tentang ini juga banyak, ya. Salah satunya kalau kita melihat kepada ayat, ya, misalnya ayat tentang ini di surat Al-Falaq misalnya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, ya, dan aku atau kami berlindung daripada an-naffatsati fil uqad, yaitu orang-orang yang meniup di pintalan. Dan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan ayat ini yakni as-sahirat allati yanfusna fi uqadil khayti, ya, hina, ya, yulqin. Ya, jadi an-nafatsat adalah as-sahirat, yaitu sihir-sihir wanita. Dan disebutkan sihir-sihir wanita nafatsat fil uqad karena memang, ya, disebutkan oleh para ulama kita, wanita tukang sihir itu biasanya lebih dahsyat daripada tukang sihir laki-laki. Ya, dia disebutkan nafasat, ini bukan berarti hanya wanita yang bisa melakukan itu, namun, ya, mereka disebutkan secara khusus karena, ya, kedahsyatan mereka dan kekufuran mereka di dalam melakukan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di sini kita coba sebutkan, ya, satu hadis juga, ya. Mungkin ada satu hadis di sini. La yadkhulul jannah, dari Abu Musa al-Ash'ari. La yadkhulul jannah mudmin khamr. Ya, tidak masuk surga orang yang kecanduan khamr.
wala mu'min bisihr, dan mereka yang beriman, ya, orang-orang yang meyakini sihir, beriman dengan tukang sihir, meyakini mereka dan percaya kepada mereka, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk surga wala qati'ar rahim, dan juga orang yang tidak orang yang suka memutuskan permusuhan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui begitu realitas, ya, yang ada, maka kita perlu waspada dan berhati-hati, ya. Di sini saya akan sebutkan mungkin, ya, beberapa contoh tentang jenis-jenis sihir yang ya, sebelum itu adalah bagaimana cara tukang sihir itu menghadirkan jin. Ya, bagaimana cara? Apa yang mereka lakukan? Kalau kita melihat ada beberapa cara di sini, ya. Pertama adalah al-iqsam. Kesepakatan, ya, al-ittifaq baina sahiri wa syaitan, kesepakatan antara tukang sihir dan syaitan. Ya, ini ketika terjadi kesepakatan, ya, ini ada dua sistemnya, bisa personal jinnya sendiri atau kepada ketua kelompok mereka. Dan ini banyak terjadi, ya. Saya diambil ketuanya, sepakati, dikerahkanlah bala tentaranya untuk melakukan itu, ya. Waliyadzubillah, ya. Biasanya mereka melakukan al-iqsam. Al-iqsam ini, ya, modelnya begini. Yadkhulu sahiru fi ghurfatin mudlimah. Seorang tukang sihir masuk ke dalam ruangan yang gelap. Thumma yuqidu naran wa yadau 'alan nari naw'an minal bukhur. Dia menyalakan api dan meletakkan sesuatu di api tersebut, ya, membakar sesuatu, ya. Tergantung apa yang ingin dilakukan. Apakah dia mau menggabungkan orang yang tidak saling mencintai, atau dia memisahkan di antara orang yang saling mencintai, ya. Ini wa ma syakala dzalika, ya, yadau 'alan nari buhuran daraihatin kariha. Jadi di antara cara yang Syekh sebutkan di sini adalah mereka masuk ruangan gelap, menyalakan api dan membakar sesuatu yang tergantung, ya, madah atau sesuatu tersebut dia mau fungsikan untuk apa untuk memisahkan dua orang yang saling mencintai, atau dua orang yang saling membenci untuk saling mencintai, atau dia mau menyakiti. Dan terkadang sesuatu yang diberikan itu adalah sesuatu yang memiliki bau yang tidak sedap, ya. Ya. Kemudian dia mulai membaca jampi-jampi, ya, membaca jampi-jampi, kalimat-kalimat tertentu yang di dalamnya itu ada unsur permintaan, permohonan kepada selain Allah, yaitu kepada jin-jin tersebut, dan mengagungkannya, ya, sampai dengan jelas mereka meminta kepada mereka, ya. Dan ini kebanyakan dilakukan dalam keadaan tidak suci atau memakai baju pakaian yang najis, ya, yang najis. Nah, ini yang banyak dilakukan,
ya, atau dengan cara-cara yang lain, ya. Di sini disebutkan oleh Syekh, ya, penjelasannya, jin itu, syaitan itu suka ruangan yang gelap, ya. Jadi suka ruangan yang gelap. Yang kedua, al-jin atau jin itu dia makan dari bau sesuatu yang tidak disebut nama Allah. Ya, kalau di negeri kita ini yang dikenal kemenyan, ya, bau kemenyan. Ya, dibakar. Kalau dia disebut nama Allah, tidak wangi kan baunya. Ya. Dan kebanyakan mereka senang bau yang tidak sedap, ya, tidak sedap. Kemudian bentuk kesyirikannya di sini adalah permohonan kepada selain Allah, ya, karena minta kepada jin bantuan. Dan jin itu menyenangi tempat yang kotor, ya, dan tempat-tempat yang najis. Ini cara yang pertama. Yang kedua, ya, sebelum kita buka pertanyaan, ada beberapa cara tapi kita sebutkan dua dulu, adalah adzabh, penyembelihan. Jadi tukang sihir ini menyembelih suatu binatang, tidak menyebut nama Allah, bahkan mungkin menyebut nama syaitan itu, dan diberikan kepadanya sebagai sesajian atau sebagai perjanjian untuk dia melakukan penyembelihan itu. Dan ya, kalau Syekh menyebutkan biasanya apakah dia berupa ayam hitam, ayam, merpati, atau yang lainnya, sesuatu yang kebanyakan ketika meminta itu berwarna hitam. Artinya tumbal, ya, kita bisa katakan tumbal, meminta tumbal itu, ya, di mana tumbal itu dia binatang yang kebanyakan biasanya meminta warna yang hitam, warna yang gelap, ya. Ini mereka lebih utamakan, ya. Kenapa? Karena ketika disembelih kemudian dilemparkan dan diperuntukkan kepada jin tersebut, ini bisa menjadi sebab sihir itu terjadi. Jadi di mana masalahnya di sini? Karena penyembelihan itu kepada selain Allah, dan ini haram, ya. Adzabhu li ghairillah, ini adalah haram, ya. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka yang menyembelih selain Allah, ya, selain dengan nama Allah. Kemudian yang kedua adalah lafaz-lafaz dan kalimat-kalimat tersebut yang mengandung unsur kesyirikan di dalamnya dan mengandung permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, masih ada beberapa metode yang mereka gunakan. Apa yang kita sebutkan ini bukan untuk membatasi, tapi sebagai contoh saja. Ya, sebagai contoh, dan tentu banyak metode-metode yang lain yang mereka gunakan yang kita tidak ketahui. Wallahu a'lam.